Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kamelia Angelika, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya dalam melakukan percobaan proyek STEM yang bernama WNAPKAR, atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut juga dengan mengakhiri mobil. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Apa itu WNAPKAR? WNAPKAR merupakan mobil mainan yang memiliki pegas utama yang terbuat dari bahan kertas, di mana saat mobil ditarik ke belakang, pegas akan menyimpan energi sehingga dapat membuat mobil tersebut bergerak. Proyek STEM ini juga berkaitan dengan materi IPA dan juga matematika. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini yaitu kardus, kertas HVS, tusuk sate, tutup botol, cat air, double tip, lem, pensil, penggaris, dan juga gunting. Selanjutnya, kita akan menyaksikan proses pembuatan proyek STEM ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa proyek STEM ini berkaitan dengan materi IPA pada KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber energi, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sumber energi, siswa dapat menjelaskan pengertian energi potensial, serta siswa dapat menjelaskan pengertian energi kinetik. Sumber energi yaitu segala sesuatu di sekitar yang dapat menghasilkan suatu energi, baik itu kecil maupun besar. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti angin, air, matahari. Sumber energi yang kedua, yaitu yang tidak dapat diperbaharui, seperti fosil, minyak bumi, batu bara, nuklir, dan juga listrik. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu energi air dan angin dapat menghasilkan energi mekanik, di mana energi mekanik merupakan energi yang dihasilkan dari peristiwa mekanis, yaitu gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Apa itu energi potensial dan energi kinetik? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda, sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Hal ini juga terjadi pada proyek yang sudah dibuat, di mana mobil menyimpan energi potensial yang membuat mobil dapat bergerak. Nah, di manakah energi potensial dan energi kinetik tersebut? Saat kita menarik roda ke belakang, roda berputar dan gulungan kertas akan tergulung dengan erat. Inilah yang dinamakan energi potensial, di mana gulungan kertas tersebut merupakan sumber energi dari mobil. Lalu, ketika kita melepaskan mobil, gulungan kertas akan terbuka dan energi potensial menjadi energi kinetik, sehingga mobil dapat bergerak maju. Nah, selain berkaitan dengan materi IPA, proyek STEM ini juga berkaitan dengan materi matematika kelas 2. Pada KD 4.6, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian pengukuran panjang, siswa dapat menyebutkan alat pengukuran panjang dalam satuan baku, dan siswa dapat mempraktikkan pengukuran panjang dalam satuan baku. Pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur. Alat ukur terbagi menjadi dua, yaitu dalam satuan baku dan satuan tidak baku. Dalam satuan baku antara lain penggaris atau mistar dan meteran. Penggaris dengan satuan sentimeter dan meteran dalam satuan meter. Sedangkan dalam satuan tidak baku antara lain
langkah kaki, lidi, jengkal, dan sebagainya. Pada proyek ini, kita juga melakukan pengukuran panjang. Dapat dilihat ketika kita ingin membuat kerangka mobil pada kardus, dan juga ketika ingin membuat gulungan kertas pada kertas HVS. Selain berkaitan dengan materi matematika mengenai pengukuran panjang, proyek ini juga berkaitan dengan materi matematika kelas 5. Dengan KD, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan dan debit. Dengan indikator, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan rata-rata. Berdasarkan indikator tersebut, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu, sedangkan kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Nah, pada proyek One Up Car ini juga dapat dihitung kecepatan rata-ratanya, di mana kita dapat membagi jarak yang ditempuh dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus kecepatan rata-rata. Selain itu, dapat dilihat juga ketika kita mencobanya, di mana kita menguji kecepatan mobil di permukaan yang berbeda, seperti pada video berikut ini. Setelah melakukan percobaan pada ketiga permukaan yang berbeda, menunjukkan bahwa kecepatan mobil lebih cepat pada percobaan di mana roda belakang dilapisi dengan karet gelang. Tidak hanya berkaitan dengan materi IPA dan matematika, proyek STEM ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pada teknologi, kebanyakan mobil menggunakan energi potensial kimia yang tersimpan bensin untuk bergerak. Selain itu, juga ada mobil listrik yang mempunyai baterai kuat yang menyimpan energi potensial listrik. Teknologi tersebut bisa diisi ulang, sama seperti smartphone dan juga laptop. Lalu pada matematika, mobil yang bergerak menghadapi suatu gaya disebut hambatan udara. Itulah yang memperlambat pergerakan mobil. Hambatan udara mempengaruhi kecepatan, di mana jika kita menambah kecepatan mobil, maka hambatan udara akan bertambah 4 kali lipat. Nah, sekian video dari saya mengenai percobaan proyek STEM One Up Car, serta kaitannya dengan materi dan juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Apabila Bapak dan Ibu tertarik dengan proyek ini dan ingin melakukannya dalam pembelajaran, Bapak Ibu boleh melihat pada buku panduan yang saya gunakan seperti gambar di samping. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.